Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bapak ucapkan kepada siswa-siswi kelas 7 dari kelas 7A sampai kelas 7 ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk itu sebelum memulai pelajaran TK ya di semester 2 sebenarnya itu untuk semester itu materinya itu praktek atau praktikum ya, langsung menggunakan alat yang kita gunakan karena dalam keadaan COVID ya kita tidak bisa langsung tatap muka. Ya mudah-mudahan dalam PJJ ini walaupun hanya teori bisa dipahami untuk kalian semua ya. Sebelum dimulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berdoa selesai. Oke, sebelum dilanjut ya. Tolong untuk videonya diaktifkan ya. Pada saat pembelajaran karena kita namanya Zoom. Namanya Zoom itu berarti harus menampilkan ya muka kamu ya. Tidak hanya namanya, pokoknya namanya Hairul ya. Kalau bisa pada saat Zoom tiap pelajaran itu karena guru itu akan melihat, akan mengabsen ya siapa sih yang bisa mengikuti pelajaran saya, umpamanya pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan sebagainya, atau sekarang TK siapa aja ya. Karena biasanya tiap wali kelas selalu memantau ya kegiatan Zoom pada yang dilaksanakan oleh sekolah. Selain di screenshot ya, kalau kita absennya yang penting itu untuk menambah penilaian atau kehadiran keaktifan kamu saat belajar PJJ. Oke, untuk materi sekarang Pak Iman akan membahas itu Word ya. Word-nya itu praktek ya, akan dibahas itu membuat naskah koran dan kolom ya. Jadi ntar kita langsung menggunakan Word. Sebelumnya ada PowerPoint-nya dulu ya, bisa dilihat PowerPoint-nya ya. PowerPoint ya. Ini ada pasnya praktek ya. Praktikum pengenalan aplikasi MS Word ya. Terus ada kompetisi dasarnya kadenya mengenal aplikasi pengolah kata ya. Word karena kelas 7 masih menggunakan Word ya. Kalau kelas 8 Excel, kalau kelas 9 bisa PowerPoint dan bisa browsing sama internet. Kedua, memahami perintah yang ada pada MS Word. Ini udah kita di semester 1 udah kita bahas ya. Udah Pak Iman kasih tahu apa aja menu-menu pada atau perintah-perintah pada MS Word. Yang ketiga, mempraktekkan dokumen pada MS Word ya. Seperti biasa KKM tidak berubah 76 untuk TIK ya. Ini KKM-nya masih 76 ya. Tujuan pembelajaran. Sini ada siswa mampu mengenal menu, membuat, membuka, menyimpan dokumen menggunakan perangkat lunak MS Word ya, karena kita prakteknya pakai Word atau pengolahan kata. Materi yang diajarkan meliputi yang satu, membuat dokumen baru. Terbukakan cara membuat dokumen baru dari mana deh. Terus kalau sudah selesai membuat, menyimpan dokumen. Ketiga, membuka dokumen apabila dokumen atau file yang sudah disimpan bisa dibuka kembali. Yang terakhir, menutup dokumen maksudnya atau keluar dari
pengolahan kata atau dari MS Word ya. Ini ada caranya untuk pertama kali membuka, ya mungkin Pak Iman yakin di antara kalian udah pernah menggunakan aplikasi perangkat atau pengolahan kata namanya MS Word ya. Kalau Word itu hanya mengetik ya, selain mengetik juga bisa untuk membuat tabel ya. Nah, sini Pak Iman akan mengajarkan cara membuat naskah koran dan kolom. Yang namanya kolom ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 ada dan seterusnya, itu namanya kolom. Yang namanya kolom itu ke samping. Ya, kamu bisa bedakan kalau kolom itu ke samping, kalau baris ke bawah. Baris itu baris 1, 2, 3 ya. Kalau kolom bisa kolom A, B, C, D atau kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Itu namanya kolom. Nih, membuka MS Word pada saat kita membuka komputer ya. Di sini ada start kan? Ya. Ini diklik start ya. Klik start pasti yakin Pak Iman udah yakin kamu udah bisa membuka start. Biasanya kalau pada saat dibuka, Pak, saya di desktopnya di ininya udah ada namanya Word, langsung klik boleh. Biasanya kan kalau ini ada yang kosong aja ada. Ini contohnya dari ini yang biasa digunakan, biasanya dari start ya. Pilih Office-nya ya. Terus cari sini ada nggak Microsoft Word 2010 apa namanya atau 2007 macam-macam ya. Ya. Kalau udah diklik ya, seperti ini akan menjadi lembar kerja atau lembar dokumennya ya. Kamu bisa perhatikan di sini dokumennya di taskbarnya masih ada dokumen berapa? Banyak dokumen 1, 2, 3 dan 6 ya. Kalau ini paling adanya dokumen 6, mungkin udah menggunakan dokumen yang 6 lembar ya. Seperti biasa sininya ada filenya, file menu kan udah kan ya. Ada home, ada sini kan ada insert ya. Terus perintannya ada cetak tebal, ada bold, ada italic dah dan sebagainya sampai sini ada ya. Ini untuk pertama nih pada saat start klik Word muncul dokumen itu atau lembar, ini namanya lembar kerjanya. Word ini seperti ini. Kalau Word ini polos ya. Kalau Excel ntar ada seperti garis-garisnya, garis tabel-tabelnya, garis-garis jangan ya. Seperti buku matematika. Ya ada garis-garisnya. Kalau Word itu ini bisa dipakai garis, cuman kita biasanya Word itu polos seperti ini ya. Di sini ada jarak, ada scroll ke bawah, ke atas, ke ya, ada ke samping, ke kiri kanan ya. Ini untuk membuat dokumen ya. Ntar kita coba praktekkan ya. Nah, terus ini ada naskah yang sudah diketik ya. Kalau ini kan naskahnya belum ketikan, pokoknya kamu mengetikkan pada saat ketik naskahnya seperti ini jadinya ya. Naskah yang udah ketik pokoknya ada judulnya dampak pembatasan BBM, ini judulnya. Pokoknya biasanya kalau untuk judul Pak, judul biar ke tengah kemana gini, ntar kita coba. Ini Pak Iman akan coba, kita coba buka Word ya. Kita buka Word ya. Kita ketik seperti yang udah seperti ini ya. Oke, kita buka Word. Mana Word? Ya, buka Word-nya. Buka Word aja. Ya. Enggak ada. Situ. Buka Word. Ya, kita tunggu ya. Ini ya, Word-nya agak ngumpet. Ya. Nah, gitu. Ya. Nih.
Ya. Nih, seperti ini ya. Umpamanya ya, Pak Iman udah ngetik seperti ini ya. Contohnya nih, ini yang judulnya ya. Contohnya judul ini, kok Pak warnanya warna biru ya. Untuk merubah warna tulisan ya. Merubah warna tulisan nih, di sini ada font color ya. Kalau kamu klik font colornya umpamanya warna merah, ini akan berubah warna merah. Coba lihat ya. Sekali lagi, untuk merubah warna tulisan ya, perintahnya pakai font color. Nih ada font color, klik ya. Terserah mau warna apa ya. Warna oranye. Nih, warna oranye begini. Bukan kelihatan ya. Atau warna merah aja dah yang nggak kelihatan. Nih, warna merah ya. Tetapi tulisannya harus diblok dulu. Kalau kamu nggak diblok, contohnya gini. Ini namanya di kursor adanya di terakhir pembatasan. Kamu ganti warna apa namanya? Ya. Ini tidak akan berubah. Untuk merubah warna tulisan, perintah pertamanya itu harus diblok dulu. Bisa ngeblok kan? Tekan, klik, kiri, tekan, ya. Baru apa perintahnya? Ya, namanya biru. Nih, itu untuk merubah warna tulisan. Yang pertama apa? Diblok terlebih dahulu. Kalau tidak diblok, tidak akan berubah, tidak akan ada efeknya. Ya, untuk merubah tulisan. Sama dengan untuk merubah atau size ukuran huruf. Ini ukurannya berapa? Banyak 14. Ya. Coba kita rubah langsung. Nih. Dia akan muncul, akan berubah, letak kursor berada. Kenapa kursornya ada di sini? Di dampak hurufnya 24. Ya. Kenapa yang berubah hanya dampak aja? Karena kursornya berada di tulisan atau kalimat dan dampak ya. Nih, kita rubah lagi banyak 14 lagi. Nih, kalau kita blok, nih, kita blok namanya 24. Nah, otomatis semua akan berubah menjadi ukurannya size-nya 26 ya, 24 ya. Nih. Sama dengan bentuk atau jenis huruf. Nih. Jenis huruf juga sama. Harus diblok dulu. Nih contohnya nih. Algerian. Ini kan Algerian kan. Diblok terlebih dahulu. Ya. Paham ya? Terus, Pak, gimana kalau mengetengahkan tulisan atau judul? Kalau judul, mengetengahkan judul tulisan, tidak diblok judulnya, nggak apa-apa. Contoh gini, langsung. Ya. Tetapi kursornya adanya di antara ini kan. Ya. Banyak pindah lagi ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Nih, sebelah kanan, right. Ini kan right. Ya, align, right. Kalau ini center. Ya, align, center, tengah-tengah. Tuh, itu kecuali kalau untuk merubah posisi di tengah, di kiri, di kanan, tanpa diblok juga bisa pindah. Itu untuk memindahkan judul. Biasa kalau judul kan, Pak, judul biasanya tengah-tengah ya. Kan tadinya kan di kiri kan, adanya di kiri kan. Ya, punya kamu kursor di sini, tengahin aja gini langsung. Ya, itu tidak perlu diblok juga bisa. Yang perlu diblok itu apa tadi? Merubah warna huruf, ya, jenis huruf harus diblok, ya.
Oke, sampai sini ya. Coba kita lanjut lagi ntar ke PowerPoint-nya, ya. Ya, kita lanjut ke PowerPoint lagi, ya. Ya, PowerPoint lagi. Ini tadi yang udah, ya, udah ketik ya. Udah ketik. Nah, sini. Di sini naskah bentuk koran. Nih, materinya Pak Iman akan kamu mengetik, kita mengetik prakteknya, ya. Ada suatu naskah, tapi bentuknya bentuk koran. Yang namanya bentuk koran, ya, biasanya kan ya paragraf pertama, ya, baris pertamanya itu hurufnya banyak nih M, ya banyak kan ya. Ini selalu dimunculkan selalu gede kan, gede sendiri kan, ini bentuk koran. Nih, ini bentuk koran nih, ya, seperti ini. Terus biasanya koran juga ada tidak hanya satu paragraf, misalnya ada berapa kolom, 2 kolom umpamanya. Nah, seperti ini, ya. Ini udah jadi bentuk koran, ya. Naskahnya naskah koran 2 kolom. Pak, bisa 3 kolom? Bisa, ya. Tergantung banyak tulisannya. Tapi mencontohkan ini hanya 2 kolom, ya. Seperti ini. Tadi judulnya apa? Dampak pembatasan BBM, ya. Di sini ada tulisannya, naskahnya seperti ini, ya. Terus dibentuk huruf M-nya yang pertamanya menjadi kayak bentuk koran seperti ini, ya. Ini yang akan kita praktekkan seperti ini, ya. Ntar kita masuk lagi ke Word, karena sebenarnya kalau enaknya langsung ya. Kalau ini kan kalau lagi ngajar gini, ngetik dulu, ngetik udah selesai beberapa paragraf, 2 paragraf kebanyakan ya. Contoh doang, ya. Coba bentuk naskah koran, ya. Ntar kita praktekkan, tadi baru judul tengah-tengah udah kan? Baru judul doang kan? Kita belum membuat seperti ini, atau kita awalnya baru gini aja kan, ya. Atau mungkin dari kolom dulu boleh, ya. Kamu mau dari bentuknya, dari bentuk kolomnya dulu boleh, atau dari koran dulu langsung gini boleh, ya. Kita langsung masuk lagi ke ini Bu, Sinta ke Word lagi. Ya, ya. Ya. Nih. Tadi seperti ini kan ya. Ya. Tadi M-nya musibahnya, ya. Musibahnya, ya. Hurufnya besar. Gimana Pak? Cara merubah huruf yang Bapak tadi kasih contoh di PowerPoint-nya, ya. Sebelumnya, oke, kita kolom dulu aja ya. Biar enak, kita bikin 2 kolom aja biar kelihatan rapi, ini ya. Kita bikin 2 kolom dulu, ya. Ya. Kita bikin 2 kolom. Mana insert ke paragraf, mana kolomnya nih? Ini ya. Ya. Ini kita bikin pertama dari gini. Klik page layout. Nih. Yang ini ya. Ya. Terus pilih ada namanya kolom. Klik yang panahnya aja deh. Nih, ada pilihan. Berapa kolom yang kita pakai? Tapi sebelumnya, nih maaf nih sebelumnya. Sama kayak tadi. Kayak merubah bentuk huruf, merubah jenis tulisan. Karena ini yang akan dibikin 2 kolom. Mana yang bikin 2 kolomnya? Ini kan dari musibah sampai sini umpamanya. Pak Iman akan bikin ini karena ini ketikannya sampai sini dah 2 kolom, ya. Pertama, di blok dulu tulisannya, naskahnya yang akan dibuat 2 kolom. Pertama, tulisan atau naskah di blok dulu terlebih dahulu, di drag dulu nih, drag ya. Kalau udah selesai, pilih page layout nih.
pilih kolom, ya. Berapa kolom tadi contohnya? Umpamanya dua kolom. Klik 2 kolom. Nih, seperti ini. 2 kolom, 1, 2. Pak, 3 kolom bisa nggak? Bisa 3 kolom. Ini contoh 3 kolom, nama juga latihan boleh 3 kolom. 3 kolom, boleh. Ini 3 kolom. Tergantung tulisannya. Tulisannya banyak nggak naskahnya? Ya. Ini kalau ini tergantung. Sengaja Pak Iman bikin tulisannya yang agak banyak karena pengen tahu kalau 3 kolom seperti apa, seperti sama seperti ini. Cuman ini kolom, kayak kolom ini 1, 2, 3 kan. Kalau kolom itu tadi bilang ke samping, ya ke sini kolom nih. Kalau baris ke bawah 1, 2, 3, 4 itu namanya baris. Oke. Tadi contohnya berapa kolom? 2 ya. Kita balikan lagi ke 2 kolom. Nih. Seperti ini. 2 kolom. Terus Pak, sekarang untuk merubah huruf M-nya besar sendiri, ya Pak, bisa nggak kalau ada yang pernah nih, ya ada waktu kejadian Pak di blog katanya huruf M-nya, terus Pak saya pilih yang ini, pilih ukuran hurufnya umpamanya biar gede sendiri, umpamanya 72, tidak bisa ini hurufnya tidak seperti contoh yang Pak Iman kasih tadi, ya. Karena ini bentuk korannya ini seperti ini aja. Huruf M-nya tersendiri, tulisan yang lainnya akan turun ke bawah. Lain lagi seperti ini, ya. Kalau kita pilih insert, drop up, ya. Sini ada nih insert, lagi, tapi di blok dulu ya, huruf M-nya ya. Huruf yang akan digedekannya nih, bentuk korannya. Di blok dulu, insert, pilih, drop up. Nih, drop up. Nah, sini juga ada pilih lagi drop up-nya. Kamu pilih yang tengah, drop it. Klik, tetot. Ya, nah seperti ini. Lain kayak tadi kan? Kalau yang tadi kan, M-nya ke atas sendiri kan, huruf tulisan naskah yang lainnya berantakan, ya, tidak rapi seperti ini. Ini namanya bentuk koran, ya. Pak, huruf M-nya beda dengan tulisan yang sebelahnya atau yang lainnya, di blok sama. Pilih ke sini, ya, tulis jenis hurufnya. Kamu pilih pakai apa? Kayak ini Pak, pakai Algarian namanya, seperti ini. Bisa. Itu kadang-kadang kan kalau di koran-koran kan macam-macam ya. Nggak hanya Algarian aja kan, ntar ada yang tulisannya kayak tulisan sambung gitu kan, ada yang sambung nih, ada yang sini mana tanda. Nah, pokoknya ini seperti ini kan. Nah, itu biasanya variasi yang akan mengetik, ya. Tulisan sama sini, hubungannya dari M itu dari musibah berupa bencana alam yang bertubi-tubi, ya. Ini naskahnya. Pak, gimana kalau saya akan merubah yang paragraf yang lainnya? Contohnya nih, ya. Program P-nya biar gede. Biar kayak huruf M ini. Sama kayak tadi. Pertama apa? Huruf P-nya di blok. Di blok, tab, blok, ya. Terus apa? Ya, betul. Insert, terus apa lagi? Terus drop. Ya, betul, drop. Ya, drop up. Pilih yang drop pad. Pak, kok sini ada yang ini? Nah, ini beda lagi nih hurufnya nih, tuh. Ya. Ini akan berantakan. Ini paragraf kedua ya, tuh. No. Tuh. Klik drop pad. Nah, seperti ini. Ya. Itu namanya kita praktek untuk naskah koran, ya. Namanya koran pasti ntar ada 2 perintah, ya. Yang pertama merubah kolomnya dulu, korannya akan berapa kolom? Mau 2 atau 3 kolom. Kita pakai 2 kolom, 3 kolom bisa, ya. Pertama tuh dirubah dulu
ya tulisannya naskahnya itu dibikin berapa kolom dulu? 2 kolom. Ini 2 kolom ya. Yang kita praktekkan 2 kolom. Ya. Jadi ntar untuk tugasnya, ntar kalau tugasnya kamu bikin naskah koran, bebas cari naskah koran yang tulisannya seperti ini, ya. Ya, 2 paragraf aja dah. 2 paragraf, jangan usah banyak-banyak ya. Yang penting paragraf pertama itu udah naskah koran, maksudnya bentuk M-nya atau huruf-huruf yang pertamanya seperti koran, seperti contoh di koran. Ya, nih seperti ini. Ntar di tugasnya seperti biasa ya, Pak Iman akan tugasnya kamu itu mengetik atau mempraktekkan naskah koran 2 kolom, dikirim ya, dikirim ke grup Facebook TIK kelas masing-masing ya. Nih. Ya. Jadi lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Ya. Nah, ini yang tadi kita praktikkan seperti ini kan ya. Ya. Ini yang udah bentuk koran. Tadi yang mudah-mudahan kamu bisa, ya memang susah kalau nggak langsung interaktif, nggak langsung praktek sama alatnya ya. Kalau di lab kan, Pak kok saya nggak jadi-jadi, kadang-kadang tidak ke blok ya, langsung dibikin insert dropcut, nggak bakal berubah, harus di blok. Jadi intinya kalau membuat naskah koran, merubah hurufnya ya, untuk merubah hurufnya itu di blok dulu. Nah, terus kalau udah selesai ya, tadi kan ada menyimpan kan? Menyimpan dokumen. Sebenarnya menyimpan dokumen itu ada 2 ya. Ada yang pakai save, ada yang pakai save as ya. Tergantung ininya. Ini menyimpan dokumen ya, kadang-kadang ada yang pakai save, bisa pakai save as, bisa ya. Kalau udah kamu pilihnya pakai save as, maunya langsung nah seperti ini ya. Tulis nama dokumen atau filenya, ditulis itu. Pokoknya contohnya sebelumnya kan di mana dulu, di foldernya di dokumen atau di folder D ya kan ya. Biasanya kan di dokumen ya, atau di flash disk. File name, nama dokumen, latihan 6 Word semester 2. Biasanya kalau ini Pak Iman dikasih nama, namanya siapa? Namanya Adelia kelas 7A, kalau udah praktek ya. Kalau ntar kalau udah praktek seperti itu. Ini contohnya untuk penulisan nama dokumen atau nama file ya. Jadi terus kalau udah di klik save. Ada kan di bawah kan tuh save kan? Nih, ada save kan? Ya kalau udah diketik, kamu pilih save kan ya? Ya. Pilih save. Nah, ntar di sini dokumennya yang tadi namanya dokumen 6 atau 1 2 3 1 atau 2 dan sampai berapa ya, akan berubah menjadi yang kamu ketik tadi. Namanya latihan 6 Word semester 2 sesuai kamu ketik. Nah, itu nama dokumennya atau nama filenya ya. Itunya kan sama kan, tulisannya tadi kan yang udah kan M kan udah berubah. Itu untuk nama dokumennya atau nama filenya yang kamu udah ketik ya. Terus untuk keluar ya, nih menutup dokumen ada 2 cara ya. Ini ada 2 cara nih ya. Ada yang pakai langsung exit ya, file langsung exit, atau langsung dari dokumen, dari layar lembar kerjanya langsung klik close ya. Itu ada dua cara. Biasanya kalau udah di save itu langsung, kalau udah klik close langsung keluar. Kalau belum kalau ada penambahan biasanya nanyain lagi ada save atau don't save biasanya kan ya. Kalau udah close, kalau ini sama juga, exit juga sama ya. Kalau belum ini akan menanyakan lagi ntar. Ini ada 2 cara kan. Cara satu file terus pilih exit ya, atau langsung dari lembar kerja atau dari dokumen, dari naskah, dari kita kerjaannya, dari layarnya langsung klik tanda X itu kan di pojok
Kalau dari layar berarti kiri, kalau dari kita hadapan kiri kanan ya. Kalau layar kan berarti sebelah kiri. Itu ada tanda X, itu namanya close. Untuk keluar atau menutup dokumen. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Ya, tidak lupa ya Bapak mengingatkan untuk selalu menjaga 3S ya. Yang pertama selalu jaga jarak ya, kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter ya. Selalu pakai masker ya bila kamu keluar rumah atau bepergian ya, pergunakan masker ya, dan selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas ya, atau kamu pergi dari luar, dari pasar atau dari warung ya, kalau bisa cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya, jangan dikobokan ya, pakai air yang mengalir, pakai sabun ya, yang intinya jaga kesehatan ya, jaga stamina ini ya, tugasnya seperti itu ya, tapi bukan dicatat, tapi Pak Iman hanya tugasnya itu membuat, ya lupa Pak, membuat naskah koran ya, minimal 2 kolom, 2 paragraf aja, 2 kolom 2 paragraf ya, dikirim ke grup Facebook masing-masing ya. Ya, sebelum dilanjut selanjutnya ya, coba Pak Iman akan berinteraktif ya kepada kalian semua ya. Kita teraktif. Apabila ada yang bertanyakan, Pak Iman akan menanya kepada kalian semua ya. Bisa dimengerti apa tidak ya. Ya, mulai dari kelas 7, perwakilan kelas 7, mungkin dari kelas 7 siapa coba, ada kira-kira siapa ya? 7A. Ya, yang ada videonya siapa aja? Romoreo apa Romoreo? Romora mana Romora? Ya, Romora? Ya. Ya, bisa dengar Pak Iman? Bisa. Ya. Sehat selalu ya, Romora ya. Ya, Pak. Ya. Romora, coba ya. Sebutkan kembali ya cara membuka aplikasi Word. Ya, Romora. Cara membuka Word. Kamu akan matikan ya? Dari start, terus apa lagi? Romora, bisa dengar? Bisa, Pak. Dari start, terus apa lagi? Ya, kalau enggak, yang lain aja. Apa? Ya, yang lain aja, yang lain. Coba, ya. Ya, oke dah. Romora, yang lain dari kelas 7B. Saya pengen tahu dari tiap-tiap kelas. 7B. Ya, 7B. Satu lagi aja ntar, Bu Sinta. Ada nggak 7B? Del. Desita. Devika, halo. Devika, bisa dengar Pak Iman? Jangan. Devika, coba. Ya. Ceritakan cara membuat naskah koran. Naskah koran. Ya, mulai dari di blog. Pertama
Di blok dulu. Pertama Di blok. blok dulu. Ya. Terus Setelah itu insert. insert. Ya, betul. Terus Setelah itu di blok, di insert. terus Ini ada drop. Ada drop up. Ya. Ya, tadi ini ya. Yang penting kalau jadi sekali lagi untuk tugasnya kamu membuat naskah koran 2 paragraf 2 kolom. Ya, seperti koran apa aja. Kamu tulis ya bentuk naskah koran ya. Kirim ke grup Facebook kelas TK kelas masing-masing ya. Jadi kalau yang ini ntar payment linknya ntar kalau ini ke wali kelas mungkin linknya ada yang hilang ya. Sekali lagi bikin naskah koran 2 kolom 2 paragraf dikirim ke grup Facebook kelas 7 masing-masing ya. Oke ya. Oke dah ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian ya karena waktu udah hampir 2 jam lebih ya. Kita 2 jam hampir 2 jam setengah ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang waktunya udah. Ininya nih di rekamannya.